2. Menuju proklamasi kemerdekaan. 1. Keadaan politik global sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1945, dunia sedang dilanda Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan dua kekuatan besar, yaitu blok sekutu dan blok poros. Perang ini menyebabkan negara-negara penjajah Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Prancis melemah karena sumber daya dan kekuatan militernya terkuras. Kondisi ini membuka peluang bagi bangsa-bangsa terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan Jepang, memanfaatkan situasi tersebut dengan memperluas kekuasaannya ke Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang dikuasai pada tahun 1942. Jepang mengaku ingin membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun, pada kenyataannya Jepang menerapkan pemerintahan militer yang keras. Pada akhirnya Jepang kalah dari sekutu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia karena Belanda belum kembali. Selain itu, setelah perang muncul, pandangan internasional yang menentang kolonialisme dan mendukung hak asasi manusia ditandai dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945. Situasi politik global tersebut memberikan kesempatan dan dukungan bagi para tokoh nasional Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah BPUPK menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. PPKI bertugas menindaklanjuti hasil kerja BPUPK dan menyiapkan pemindahan kekuasaan. Anggotanya berjumlah 21 orang dari berbagai daerah, dengan susunan pimpinan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan Penasihat Ahmad Soebarjo. Pada awal 1944, Jepang mulai terdesak sekutu dan berjanji memberi kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik dukungan. Janji ini mendorong semangat nasionalisme dan gerakan kemerdekaan ditandai semakin beraninya rakyat mengibarkan bendera merah putih. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, 14 Agustus 1945, para tokoh Indonesia memanfaatkan situasi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. 3. Perdebatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, para pejuang Indonesia melihat kesempatan besar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, muncul perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai cara dan waktu pelaksanaannya. Kedua pihak sama-sama menginginkan kemerdekaan secepatnya, tetapi strategi yang diusulkan berbeda. Golongan muda menolak keterlibatan PPKI karena dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Mereka ingin proklamasi dilakukan segera oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan Jepang. Sebaliknya, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta berpendapat proklamasi sebaliknya dibicarakan melalui rapat PPKI agar lebih teratur dan untuk menghindari bentrokan serta pertumpahan korban. Untuk memastikan sikap Jepang, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo mendatangi kantor penguasaan militer Jepang, Gunsei, di Koningsplein, tetapi kantor itu kosong. Mereka lalu menuju kantor Bukanfu di Jalan Medan Merdeka Utara, yang juga merupakan kantor Laksamana Maeda. Maeda menyambut mereka dengan baik, mengucapkan selamat, namun menjelaskan bahwa ia belum menerima instruksi resmi dari Tokyo. Meski begitu, Soekarno dan Hatta tetap menyiapkan pertemuan PPKI pada 16 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi untuk membahas persiapan proklamasi. Sementara itu, tekanan dari golongan muda semakin kuat. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaannya tanpa menunggu rapat PPKI lagi. Karena khawatir proklamasi akan tertunda, golongan muda akhirnya memutuskan
membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang dan supaya proklamasi dapat segera dilaksanakan. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok merupakan kota kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di kota inilah Soekarno dan Hatta dibawa secara paksa oleh golongan muda. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3:30 pagi, para pemuda masuk diam-diam ke rumah Soekarno. Selanjutnya, mereka membawa paksa Soekarno untuk ikut golongan muda. Menurut golongan muda, aksi penculikan ini sebenarnya adalah bentuk pengamanan dua tokoh bangsa tersebut. Soekarno dan Hatta perlu dijauhkan dari Jakarta yang saat itu masih belum aman dan konflik dan peperangan. Pengamanan Soekarno-Hatta perlu dilakukan karena mereka harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para golongan muda pun menyampaikan maksud dan tujuan mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, oleh karena itu Soekarno-Hatta baru tiba kembali di Indonesia. Mereka ragu akan kebenaran berita menyerahnya Jepang. Sementara itu di Jakarta pada hari yang sama, 16 Agustus 1945, para anggota PPKI mencemaskan keberadaan Soekarno-Hatta yang tak kunjung datang rapat. Salah satu golongan muda, Yusuf Kunto, datang menemui Ahmad Subarjo dan mengabarkan lokasi Soekarno-Hatta saat ini. Mengetahui hal tersebut, Ahmad Subarjo pun bergegas ke Rengas Dengklok. Mereka melakukan perundingan ke ruang tengah. Soekarno, Soekarni, Hatta, Subarjo, Subeno, dan Sutarjo Karto Hadikusumo yang sedang berdiskusi serius. Kedatangan Subarjo ke Rengas Dengklok adalah untuk terhadap sekutu. Mendengar kabar itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan, mengabarkan dan menginformasi kebenaran berita bahwa Jepang telah menyerah dalam perang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, diadakan perundingan dengan kelompok pemuda. Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik, para tokoh nasional memutuskan segera memproklamasikan kemerdekaan meski situasi penuh ketegangan. Pada malam 16 Agustus 1945, rombongan menuju Jakarta dan tiba di rumah Soekarno. Soekarno-Hatta sempat bertemu Mayor Jenderal Nishimura, tetapi tidak mendapatkan dukungan, sehingga mereka bertekad memproklamasikan kemerdekaan dengan usaha sendiri. Menjelang tengah malam, para pemuda diberitahu proklamasi akan dilakukan keesokan hari. Anggota PPKI kemudian berkumpul di rumah Laksmana Maeda yang dianggap tempat paling aman untuk merumuskan teks proklamasi. 1. Perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno memimpin rapat persiapan kemerdekaan dan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Pada saat para pemimpin nasional sedang merumuskan teks proklamasi, Maeda mengundurkan diri dan pergi ke ruang tidurnya. Sementara itu, orang kepercayaan Jenderal Nishimura, yaitu Miyoshi, datang ke lokasi. Ia datang untuk menyaksikan Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah teks proklamasi. Setelah selesai dirumuskan, Soekarno membacakan naskah teks proklamasi di hadapan semua peserta yang hadir. Berikut ini adalah teks proklamasi yang ditulis dan dibacakannya di hadapan para tokoh lainnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh elemen, Hatta pun menyampaikan bahwa naskah teks proklamasi harus ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir. Akan tetapi, Soekarni menolaknya. Ia mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta saja yang menandatanganinya. Ia juga mengusulkan frasa wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Semua yang hadir pun menyetujuinya.
Setelah adanya kesepakatan, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Berikut ini ketikan dari Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ada 3 perubahan pada naskah teks proklamasi, antara yang ditulis tangan dengan yang diketik. Perubahan yang ada yaitu mengubah kata tempo menjadi tempo, mengubah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan mengubah tulisan Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. 2. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh mempersiapkan pembacaan teks proklamasi. Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun tentara Jepang memblokade lapangan tersebut dan akhirnya diputuskan bahwa proklamasi akan diikarkan di halaman Rumah Soekarno, Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Halaman Rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa. Dr. Muwardi memerintahkan Latif Hedraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Dibantu oleh Arifin Abdurrahman, Suwiryo, Wali Kota Jakarta, meminta Wilopo untuk mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan, termasuk mikrofon dan pengeras suara. Fatmawati mempersiapkan bendera yang dijahit dengan tangannya sendiri, sementara Sudiro memerintahkan Sastro Suhut untuk mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan sebatang tiang bambu dan menanamnya di dekat teras Rumah Soekarno. 3. Pelaksanaan upacara dan pembacaan proklamasi. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tokoh-tokoh nasional dan para pemuda telah hadir di tempat upacara. Namun, Muhammad Hatta belum terlihat. Karena cuaca semakin terik, para pemuda mendesak agar Soekarno segera memulai upacara. Mereka meminta Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno. Tetapi Soekarno menolak karena tidak ingin memulai proklamasi tanpa kehadiran Hatta. Perdebatan pun terjadi, hingga 5 menit sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat, Hatta datang dan langsung menemui Soekarno. Setelah itu, persiapan upacara segera dilakukan. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa protokol resmi. Susunan acara meliputi pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, serta sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Upacara dipimpin oleh Latif Hendraningrat dengan petugas pengibar bendera yaitu Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan SK Trimurti. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno menyampaikan pidato singkat mengenai panjangnya perjuangan bangsa Indonesia dan tujuan mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, Soekarno membacakan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan, diiringi lagu Indonesia Raya. Upacara ditutup dengan sambutan, lalu para hadirin meneriakkan Merdeka. Proklamasi tersebut menandai berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. 4. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan atau tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Dalam sidang penetapan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Undang-Undang Dasar ini hasil rancangan panitia kecil di dalam Panitia Hukum Dasar yang diketahui oleh Soepomo. Undang-undang ini kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak sama persis dengan rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia kecil.
Berikut ini perbedaannya. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yang semula dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. C. Pasal 6 yang semula dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti dengan Presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 yang semula dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. E. Pasal 28 kemudian menjadi pasal 29. F. Wakil Presiden yang semula 2 diubah menjadi 1. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI juga membuat keputusan penting lainnya. Keputusan penting itu yaitu mengangkat Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan dibentuk sebuah komite nasional.